Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, jangan lupa untuk subscribe. Adakah yang tahu benda apakah ini? Atau kalian sudah memilikinya di rumah untuk menghias dinding kamar kalian? Iya, betul, ini adalah lampu hias. Dirangkai secara apakah lampu hias tersebut? Betul, lampu hias ini dirangkai secara seri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri. Mari kita saksikan bersama, silahkan disimak sampai video ini berakhir. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik, seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar ada dua buah lampu bohlam. Lampu itu dianggap sebagai hambatan atau resistor, yakni resistor 1 dan resistor 2. Kedua lampu disusun secara berderetan melalui satu jalur kabel aliran listrik menuju ke sumber listrik. Dua buah lampu yang dihubungkan secara seri dalam sebuah rangkaian memiliki tingkat keterangan yang berbeda sesuai dengan besar kuat arusnya. Apabila salah satu lampu diambil, maka lampu lain juga akan ikut padam. Hal ini terjadi karena rangkaian listrik menjadi rangkaian terbuka. Untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor yang dirangkai seri, dapat digunakan persamaan berikut. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan R berikutnya. Sedangkan arus listrik yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri nilainya adalah sama, sehingga dapat disimpulkan menjadi persamaan berikut. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sampai I berikutnya. Sedangkan tegangan atau V total adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai V berikutnya. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah resistor R1, R2, dan R3 disusun secara seri. Apabila R1 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3 2 ohm, dan kuat arus listriknya sebesar 2 ampere, maka berapakah nilai voltase atau tegangan pada rangkaian tersebut? Langkah pertama adalah identifikasi data yang ada pada soal. Diketahui R1 4 ohm, R2 5 ohm, R3 2 ohm, dan kuat arus listrik atau I sama dengan 2 ampere. Yang ditanya adalah voltase atau tegangan. Voltase atau tegangan disimbolkan dengan huruf V. Kita ingat rumus pada hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Kita jawab. Cara pertama adalah karena menggunakan rumus V sama dengan I kali R, I-nya sudah ada pada soal, sudah diketahui yaitu 2 ampere, sedangkan R-nya yaitu masih berupa R1, R2, dan R3, maka kita cari terlebih dahulu hambatan totalnya. Karena rangkaian seri, maka R total adalah penjumlahan dari R yang ada, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 2, hasilnya adalah 11 ohm. Selanjutnya, mencari hasil akhir yaitu V. V sama dengan I dikali R. Karena I-nya 2, R-nya 11, maka V-nya adalah 22 volt. Jadi, nilai dari voltase rangkaian tersebut adalah 22 volt.
Contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah resistor dirangkai secara seri. Diketahui nilai V total adalah 22 volt dan nilai R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Tentukan nilai voltase pada R3. Langkah pertama, identifikasi data yang ada pada soal. Diketahui R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm. V totalnya adalah 22 volt. Ditanya tegangan pada R3 atau bisa disebut dengan V3. Untuk menyelesaikan soal ini, maka jangan lupa tentang hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, atau bisa menggunakan segitiga konversi berikut. Karena yang ditanya adalah V3, maka rumusnya yang diperlukan adalah I3 dikali dengan R3. Nah, jadi data yang diperlukan adalah I3 dengan R3. Kita lihat pada data yang diketahui di soal. Apakah I3 sudah ada? Ternyata belum ada. Jadi ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Yang kedua, R3. Apakah R3 sudah ada pada data yang diketahui? Ternyata sudah. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari I3. Nah, mencari I rumusnya, lihat segitiga konversi. Kalau mencari I berarti ditutup I-nya. Berarti rumusnya adalah V dibagi R. Berarti I sama dengan V per R. Karena yang diketahui di soal V-nya V total, maka kita carinya adalah I total juga. Jadi I total sama dengan V total dibagi dengan R total. Kita jawab. Langkah pertama yang harus kita cari I total dulu, yaitu V total dibagi dengan R total. V total nilainya 22. R total ternyata belum ada juga. Jadi R total kita cari. R total pada rangkaian seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 11 ohm. Jadi R totalnya sudah ketemu, kita masukkan ke rumus, yaitu 22 dibagi 11. Nah, hasilnya adalah 2 ampere. Nah, kita ingat bahwa konsep rangkaian seri, bahwa I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya, maka nilai I total sama dengan I3, yaitu 2 ampere. Setelah ketemu, maka selanjutnya kita cari voltase pada R3, yaitu V3 sama dengan I3 dikali R3. I3-nya 2 ampere, R3-nya 3, jadi 2 kali 3 adalah 6 volt. Jadi, nilai voltase pada R3 adalah senilai 6 volt. Soal 3, perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah resistor dirangkai secara seri. Tentukan nilai arus listrik pada R2. Perhatikan baik-baik. Di sini gambarnya walaupun terlihat agak berbeda dengan contoh soal 1 dan 2, namun ini adalah rangkaian seri juga. Kenapa? Karena R1, R2, dan R3 disusun sejalur menggunakan jalur yang sama menuju ke sumber tegangan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengerjakan soal ini adalah identifikasi terlebih dahulu data yang ada pada soal, yakni R1 3 kilo ohm, R2 10 kilo ohm, R3 5 kilo ohm dengan tegangan total V total 9 volt. Ditanya adalah nilai arus listrik pada R2 atau disebut dengan I2. Untuk mengerjakan soal ini tetap menggunakan konsep hukum Ohm juga. Jadi kalian ingat rumus ini yaitu V I R. Untuk mencari I pastinya kalian tutup I-nya, berarti rumusnya adalah V dibagi R. Karena yang diketahui di soal adalah V total, maka kita harus mencari I-nya juga I total terlebih dahulu. I total sama dengan V total dibagi R total. V total sudah ada pada soal, yaitu 9 volt. Kita masukkan dibagi dengan R total. Apakah R totalnya sudah ada pada data yang diketahui? Ternyata belum ada. Jadi kita harus cari R totalnya terlebih dahulu. R total pada rangkaian seri adalah dijumlahkan semua R-nya, yaitu R1 tambah R2 tambah R3. 3 ditambah 10 ditambah 5, jadi 18 kilo ohm.
Karena satuannya masih menggunakan kilo ohm, padahal satuan dari resistor adalah ohm, maka kita harus rubah dari kilo ohm menjadi ohm. Cara merubahnya adalah dikali dengan 1000. Jadi 18 dikali 1000 menjadi 18.000 ohm. Setelah ketemu R totalnya, maka kita masukkan ke rumus I total tadi, yaitu 9 dibagi 18.000. Hasilnya adalah 0,005 ampere, atau bisa ditulis dalam notasi bilangan menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 ampere. Nah, ingat ya, dalam rangkaian seri, nilai I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jika I totalnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 4 ampere, maka otomatis I2 nya pun sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 ampere. Jadi nilai arus yang melewati R2 adalah sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Rangkaian listrik seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Kelebihan kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Kelebihan ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Adapun kekurangan rangkaian seri, yang pertama adalah apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Kekurangan kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terangnya. Berikut adalah pembahasan tentang rangkaian listrik seri. Semoga dapat membantu untuk kalian belajar di rumah, dan jangan lupa tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.